Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aiza dengan NPM 212151003 dari kelas 2021A, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal ujian tengah semester teori bilangan pada tahun 2021 yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes MPD. Yang pertama, tuliskan 56.789 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan Maya. Di sini kita diperintahkan untuk merubahnya ke dalam lambang bilangan Babilonia dan juga Maya. Yang pertama, kita akan merubahnya ke bilangan Babilonia. Nah, sebelumnya, di dalam sistem numerasi Babilonia terdapat dua lambang dasar, yaitu lambang seperti ini, bernilai 1, sedangkan dan untuk lambang seperti ini bernilai 10. Nah, untuk bilangan kecil di bawah 60 bisa dituliskan dengan menggunakan dasar 10 ini. Sedangkan jika untuk bilangan yang lebih besar dari 60 bisa kita gunakan dasar dari 60-an. Jadi 60-nya itu bisa 60 pangkat 1, 60 pangkat 2, 60 pangkat 3, sampai dengan 60 pangkat N. Nah, langsung saja kita akan merubahnya. Di sini yang ditanyakan itu 56.789. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan dasar 60-an. Nah, 60 pangkat 1 itu adalah 60. 60 pangkat 2 itu adalah 3.600. Dan 60 pangkat 3 adalah 216.000. Nah, di sini kan angkanya itu, bilangannya itu adalah 56.789. Nah, maka kita akan menggunakan yang 60 pangkat 2. Kalau misalkan kita pakai 60 pangkat 3 akan melebihi dari yang ditanyakannya ini. Nah, kita akan menggunakan yang 60 pangkat 2. 60 pangkat 2 itu kan 3.600. Nah, 3.600 dikali berapa agar hasilnya mendekati dari 56.789. Kalau misalkan kita kali dengan 20, maka hasilnya akan menjadi 72.000. Dan itu akan melebihi dari yang ditanyakannya ini. Maka kita kalikan yang lebih dari 10 kurang dari 20. Kita coba kali 3.600 dengan 15. 5 dikali 0, 5 kali 0, 6 kali 5 adalah 30. 5 kali 3, 15. 15 ditambah 3 adalah 18. 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. 0, 8 tambah 6 adalah 14. Bawah 1, jadi ini 54.000. Nah, ini sudah hampir mendekati. Kita coba dengan 3.600 kita kali dengan 16. Apakah lebih mendekati, apakah tidak? 6 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 6 kali 6, 36. 6 kali 3, 18. 18 ditambah dengan 3 adalah 21. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Kita jumlahkan 0, 0, 6, 7, 5. Nah, ini melebihi yang 56.789, lebih dari ini ya. Maka kita akan gunakan yang 15. Maka di sini kita tulis 15 dikali 60 pangkat 2. Nah, tadi itu kan 15 dikali 60 pangkat 2 itu kan 54.000 ya. Nah, sisanya itu berapa? Kita kurangi 56.789 dikurangi dengan 54.000. Kita kurangi 9, 8, 7, 6 dikurangi 4 adalah 2. 5 dikurangi 5 habis. Maka sisanya itu atau yang kurangnya itu adalah 2.789. Nah, kemudian yang ini 60 pangkat 2-nya itu semakin ke kanan, pangkatnya itu semakin berkurang. Jadi kalau misalkan ini 60 pangkat 2, maka di sini adalah jadi 60 pangkat 1. Jadi 60 kali berapa agar hasilnya mendekati dari 2.789. Kalau misalkan 60 dikali dengan 20 itu adalah hasilnya menjadi
1.200 ya. Kalau misalkan dikali dengan 3 jadi 100.800. Kalau misalkan dikali dengan 4, 24.000. Nah, ini hampir mendekati. Kalau misalkan 6 dikali 5, maka itu adalah 30.000. Jadi akan melebihi dari yang ditanyakan. Maka kita kalikan. Nah, coba kita kalikan 60 ini dengan lebih dari 40 kurang dari 50. Kita coba kalikan dengan 46. 6 kali 00, 6 kali 6, 36. 4 kali 00, 6 dikali 4, 24. 0, 6, 7, 2. Nah, ini sudah hampir mendekati. Maka kita bisa nih tuliskan di sini menjadi 46. Jadi ditambah 46 kali 60 pangkat 1. Kemudian ditambah, nah sisanya itu berapa? 278 kan tadi itu yang ini, sisa dari ini. Kemudian dikurangi dengan ini, yang 46 dikali 60. Kita kurangi 27. Kurangi 9. 8 dikurangi 4 adalah 2. 7 dibagi 7 habis, 2 dibagi 2 habis, jadi sisanya itu 29. Nah, 29 itu kan kurang dari 60. Jadi kita bisa nih gunakan satuan. Jadi tidak perlu menggunakan dasar 60. Jadi kita tulis saja di sini 29. Atau bisa juga dikali dengan 60 pangkat 0. Karena kan di sini pangkatnya jadi 2, 1, 0. 60 pangkat 0 itu sama dengan 0. Jadi 60 pangkat 0 ini bisa ditulis atau tidak. Nah, setelah didapatkan seperti ini, maka kita langsung saja kita rubah ke dalam bilangan Babilonia. Nah, angka yang harus dirubah ke dalam bilangan Babilonia itu ialah yang bukan angka dasarnya. Jadi yang 60 pangkat 2, 60 pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Jadi hanya perlu yang 15 ini, kemudian yang 46 sama 29. Angka 15 dalam sistem Babilonia itu dituliskan seperti ini. Ini kan 10. Angka satuannya ada 5. Kemudian yang 46, maka puluhannya itu ada 4. Dan satuannya ada 6. Nah, kemudian kita rubah yang 29-nya ini menjadi ke dalam Babilonia. Puluhannya ada 2, kemudian satuannya ada 9. Nah, jadi untuk bilangan 56.789 dalam sistem lambang bilangan Babilonia itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merubahnya ke dalam bilangan Maya. Nah, di dalam Maya, dalam sistem numerasi Maya, simbol-simbol dasar yang dipakai dalam sistem numerasi Maya ini ada 1 sampai 19. Nah, jika lebih dari 19, maka kita bisa gunakan bilangan dasar 20. Kemudian jika untuk bilangan yang lebih besar lagi, maka kita bisa gunakan dasar dari 18 dikali 20 N. Jadi N-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena 56.789 itu lebih besar dari 19 dan lebih besar juga dari 20, maka kita akan menggunakan dasar dari 18 dikali 20 pangkat N. Nah, diingatkan bahwa 18 dikali 20 pangkat 1 itu adalah 360. Kemudian untuk 18 kali 20 pangkat 2 adalah 7.200. Dan untuk 18 kali 20 pangkat 3 itu adalah 144.000. Nah, yang dipangkatkan itu yang 20-nya ya, yang 18-nya mah tetap yang berpangkatnya itu yang 20. Nah, di sini kan 56.789. Maka kita akan menggunakan dasar yang ini. 18 kali 20 pangkat 2. Karena kalau
kalau misalkan kita gunakan yang ini akan melebihi dari yang ditanyakan. Nah, coba kita kali 7.200 dikali berapa agar hasilnya mendekati dari 56.789. Kita coba kali dengan 7. 7.200 kali dengan 7. Kita kali 7 kali 0, 7 kali 0, 7 kali 2, 14, bawah 1, 7 kali 7, 49. 49 tambah 1 adalah 50. Nah, ini sudah hampir mendekati, sudah berada di 50 ribuan ya. Kita coba kali dengan 8. 77.200 dikali dengan 8. 8 kali 0, 8 kali 0, 8 kali 2, 16, bawah 1. 8 dikali 7 adalah 56 tambah 1, 57. Nah, ini kan melebihi ya. Jadi kita menggunakan yang 7 ini aja. Jadi di sini kita tulis 7 dikali 18 dikali 20 pangkat 2 ditambah. Nah, kemudian kita cari nih kurangnya itu berapa lagi, jadi 56.789 kita kurangi dengan ini 50 100 kurangi 9 8 7 dikurangi 4 3 ini 6 5 nya habis, jadi sisanya itu adalah 6.389. Nah, kemudian yang diingatkan bahwa yang pangkatnya ini, yang 20 pangkat 2 ini semakin ke kanan, pangkatnya itu semakin berkurang gitu. Jadi kalau misalkan di sini 18 dikali 20 pangkat 2, maka di sini menjadi 18 kali 20 pangkat 1. Nah, karena yang kurangnya itu 6.389 dan kita di sini akan menggunakan yang 18 kali 20 pangkat 1, jadi yang 360. Nah, 360 dikali berapa agar hasilnya mendekati dari 6.389. Kita coba kali dengan yang lebih dari 10 dan kurang dari 20. Kita kali coba dengan 17. Nah, kita coba kali 360 dengan 17. 7 kali 0, 0. 7 dikali 6 adalah 42. Kita simpan 4 sini. 7 kali 3 adalah 21. 21 ditambah dengan 4 adalah 25. 1 kali 0, 0. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Maka hasilnya itu adalah 0, 2. 6 tambah 5, 11. Bawah 1, jadi ini 6.120. Nah, ini sudah hampir mendekati. Kita coba kali dengan 18. Apakah lebih mendekati? Nah, kita coba kali 360 ini dengan 18. 8 kali 0, 0. 8 dikali 6, 48. 8 dikali 3, 24. 24 ditambah dengan 4, jadi 28. 1 kali 0, 0. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Kita jumlahkan. 8 tambah 6 adalah 14. Bawah 1 jadi 6.480. Nah, 6.480 ini kan melebihi dari 6.389, maka kita akan menggunakan yang 17 ini. Jadi di sini ini 17 dikali 18 kali 20 pangkat 1. Nah, kemudian kita cari kurangnya itu berapa. Kan tadi itu kurangnya itu 6.389, kita kurangi dengan yang ini. Ini itu kan 6 1 20. Kita kurangi 9, 8 dikurangi 2, 6. 3 dikurangi 1, 2. Jadi kurangnya itu 269. Nah, karena di sini 18 kali 20 pangkat 1 itu kan 360. Yang masih kurangnya itu 269.
di bawah 3.360, maka kita bisa gunakan dasar 20-an. Nah, kita gunakan dasar 20-an. Jadi 20 dikali berapa agar hasilnya mendekati dari 269. Kita coba kali 20 dengan 13. 3 kali 0, 0. 3 kali 2 adalah 6. 1 kali 0, 0. 1 kali 2, 2. 260. Nah, jadi ini sudah hampir mendekati. Coba kita kurangi. Maka sisanya itu 9. Nah, jadi kita tulis di sini 13 dikali dengan 20 ditambah dengan sisanya. Sisanya itu kan 9. 9 itu di bawah 1 sampai 19. Maka kita bisa gunakan dasar dari 1 sampai 19. Jadi tidak perlu menggunakan dasar 20-an lagi. Kita tulis saja di sini 9. Nah, maka kita langsung saja merubahnya ke dalam bilangan maya. Nah, untuk merubah ke bilangan maya itu lambang dasarnya itu seperti yang 18 dikali 20 pangkat 2, 18 kali 20 pangkat 1, 20 ini tidak perlu dicantumkan. Jadi yang perlu dirubah itu yang 7, yang 17, yang 13, dan juga yang 9. Nah, untuk angka 7 dalam bilangan maya itu seperti ini. Titik 2 itu garis 1. Kemudian yang 17 itu titiknya 2, kemudian garisnya ada 3. Dan 13 titiknya itu ada 3. Kemudian garisnya itu ada 2. Dan untuk yang 9 titiknya ada 4. Kemudian garisnya 1. Kedua, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Di sini kita diminta untuk merubahnya ke dalam bentuk polar dan juga Euler. Yang pertama kita akan merubahnya ke dalam bentuk polar. Rumus umum bentuk polar itu adalah R dalam kurung cos alpha ditambah dengan I sin alpha, atau bisa juga R cis alpha. Nah, karena di sini itu rumusnya R dalam kurung cos alpha ditambah I sin alpha, maka kita akan harus mencari R dan juga alfanya. Nah, di sini kan bilangan kompleksnya itu Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i. Nah, negatif 5-nya ini X, dan untuk 5i-nya ini atau 5-nya ini merupakan Y. Nah, jadi untuk mencari R-nya, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. R sama dengan X-nya itu negatif 5, jadi negatif 5 kuadrat ditambah Y-nya 5 kuadratkan. R sama dengan akar negatif 5 dikuadratkan adalah 25 ditambah 5 kuadrat, yaitu 25. Maka hasilnya adalah akar 50, atau kalau bisa kita sederhanakan menjadi itu 5 dikali 10, 25 dikali 2. Jadi 25 ini kita akarkan menjadi 5 kali 2. Nah, karena di sini R-nya sudah diketahui jadi 5 akar 2. Nah, kita sekarang mencari alfanya. Untuk mencari alfanya kita bisa menggunakan sin, cos, tan. Nah, coba kita di sin alfa. Sin alfa itu kan rumus sin Y per R. Y-nya itu adalah 5 dan R-nya itu 5 akar 2. Kita rasionalkan agar penyebutnya itu tidak berakar. Kita rasionalkan dengan penyebutnya, jadi dikali dengan 5 akar 2 per akar 5 akar 2. 5 kali 5 25 akar 2 per 5 kali 5 kan 25 dikali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi sini 25 akar 2 per
50. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 akar 2. Nah, Z ini berada di kuadran berapa? Nah, kan di sini X-nya itu negatif. X-nya itu negatif dan Y-nya positif. X-nya negatif dan Y-nya positif, berarti berada di kuadran 2 karena X-nya itu kan negatif dan Y-nya bernilai positif. Sedangkan yang bernilai positif di kuadran 2 itu adalah sin. Sin itu bernilai positif di kuadran 2, maka sin di sini itu positif. Nah, sin alfa, sin berapa yang berada di kuadran 2 yang memiliki nilai 1/2 akar 2? Yaitu sin alfa adalah sin 135. Karena sin 135 derajat berada di kuadran 2 dan juga memiliki nilai 1/2 akar 2. Jadi untuk alfanya ini adalah 135 derajat. Nah, sudah didapatkan R-nya 5/2 dan alfanya itu 135, maka kita bisa langsung merubahnya ke dalam polar. Jadi bentuk polarnya itu, maka bentuk polarnya itu adalah kan R. R-nya berapa? R-nya itu 5 akar 2 dalam kurung cos alfa. Alfanya itu 135 derajat ditambah I sin alfa. Alfanya itu 135 derajat. Atau bisa juga kita tulis, tadi itu kan bisa juga ditulis dengan R cis alfa. R-nya itu 5 akar 2, ininya cis, alfanya itu 135 derajat. Jadi bentuk polarnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan merubahnya ke bentuk Euler. Nah, rumus umum dari Euler itu kan R dalam kurung cos alfa ditambah I sin alfa. Tadi kan sudah diketahui bahwa R-nya itu 5 akar 2 dan alfanya itu 135. Nah, alfanya ini kalau misalkan di dalam V berapa? Nah, 135 ini kalau misalkan di dalam Pi itu sama dengan 3V per 4. Nah, maka rumus jadi bentuk Eulernya itu, bentuk Eulernya adalah R-nya itu 5 akar 2 dalam kurung cos alfa. Alfanya itu kita tidak lagi di dalam derajat tapi di dalam V ini. Jadi cos 3V per 4 ditambah I sin 3V per 4. Nah, maka bentuk Eulernya itu 5 akar 2 di dalam kurung cos 3V per 4 ditambah I sin 3V per 4. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.